Kadang-kadang kelelahan mereka enggak tahu cerita sama siapa. Mau cerita sama suami tetangga pun enggak pulang-pulang. Dia tunggu suami. Begitu pulang suami, dia mau cerita anaknya begini, tadi anaknya jatuh dari tangga, lalu kemudian dia terpleset di kamar mandi, kemudian dia begini capeknya minta ampun, enggak sanggup mikir lagi, anak udah 7 orang, beg dah mahdi ke 8 rumah, macam-macam dia akan cerita. Kita sebagai suami yang saleh mengikuti amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkanlah di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Apalagi hari ini, kalau kita lakukan di akhir waktu, kita enggak lagi melakukannya dengan berjamaah. Dulu walaupun di akhir waktu Nabi tetap berjamaah dengan sahabat. Iman sahabat menunggu Nabi berjamaah di akhir waktu. Sekarang kalau kita lakukan di akhir waktu, malah kita sendiri. Ini menunjukkan malah kita kekurangan. Sedangkan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah seluruh pengurus masjid serta semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan Allah, dan semoga kedatangan kita menjadi catatan pahala untuk kita insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung yaitu tentang amalan-amalan yang sunnah yang dilakukan Nabi selama 1 hari 1 malam dalam urusan ibadah-ibadah yang sunnah. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi ketika menjelang atau masuknya waktu maghrib. Dan di antara yang diajarkan dan dilakukan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berkeliarannya anak-anak di waktu menjelang maghrib, karena Nabi mengatakan itu waktu syaitan mulai melakukan aktivitas, mereka berpencar, sehingga anak-anak menjadi salah satu target. Anak-anak ini yang dimaksudlah as-sibyan, yaitu umur sebelum mumayyiz. Itu disuruh tahan di dalam rumah, jangan biarkan berkeliaran di waktu maghrib kecuali untuk urusan kebaikan. Kemudian disunnahkan di waktu maghrib menutup semua pintu, jendela sambil mengucapkan nama Allah. Boleh a'udzubillah, boleh ucapkan bismillah. Maka itu akan membuat syaitan tertahan, tidak mampu menembus ke dalam rumah di waktu mereka sedang berpencar di waktu maghrib.
Lalu kemudian salat rakaatin qabla al-maghrib. Ketika sudah selesai azan, maka salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Lalu kemudian dimakruhkan untuk tidur sebelum datangnya waktu isya. Jadi habis maghrib itu waktu yang makruh untuk tidur. Baik, kita sambung. Ibu yang Allah muliakan. Sunnah berikutnya yaitu ketika masuknya waktu isya, apa saja yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak suka atau membenci perkara tidur sebelum isya. Jadi kalau habis maghrib Rasulullah melarang tidur. Wal hadis ba'da, dan melarang berbicara setelah isya. Sebelum isya dilarang tidur, setelah isya dilarang al-hadis. Al-hadis itu berbincang-bincang, atau dalam istilah kita sehari ini sampai begadang, duduk tidak bermanfaat. Dan ini menjadi salah satu gaya kita hari ini malah. Setelah isya 2 di kedai kopi sampai jam 11, sampai jam 12. Itu pulang, apa manfaat tidak tahu, apa judulnya tidak tahu. Jadi kita telah jatuh ke dalam salah satu amalan yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan itu malah membuat kadang-kadang kita merasakan lezat di dalamnya. Semua perbuatan yang melawan permintaan Nabi itu biasanya akan menimbulkan rasa betah, karena dibuat betah oleh syaitan. Makanya kan duduk-duduk sampai jam 12, sampai jam 1. Itu kenapa kita betah? Sudah berjam-jam itu. Kenapa punggung kita atau bahasa kita mungkin pantat kita tidak panas? Berjam-jam di atas kursi setelah salat isya enggak panas. Tapi kalau ada pengajian itu setengah jam kasum punggung apa katituan, rasa tidak enak, balik sana balik sini, lihat jam berulang-ulang kan. Apa bedungkah baru benar 15 menit. Kenapa bisa begitu? Karena semua amalan yang Nabi menggalakkannya, yang Nabi menyuruhnya untuk mendapatkan pahala besar, itu akan dihadang oleh syaitan. Makanya baca Quran 5 menit pun terasa 5 jam. Tapi baca Quran 5 jam terasa 5 menit. Semua amalan yang menimbulkan pahala, syaitan akan cegah. Karena syaitan tahu bahawa pahala akan menyebabkan orang masuk surga. Allah yang jamin. Amma man saqulat mawazinuh
fahuwa fi 'aishatir radiyah. Nanti kalau ditimbang oleh Allah, amal baiknya memberatkan timbangan, amal baik memberatkan timbangan, maka dia akan dimasukkan ke dalam tempat yang dia ridha, radiyah, yaitu surga. Jadi syaitan berusaha jangan sampai banyak amal, maka pekerjaan yang sia-sia itu diperbanyak, dibuat betah oleh syaitan. Kita pergi salat Isya, duduk di kedai kopi. Kita pulang salat Isya, dia di kedai kopi. Nanti kita datang waktu mungkin jam-jam 12, kalau kita keluar mungkin tidak sengaja atau ada perkat, dia masih di kedai kopi. Bahkan ada yang kebiasaan duduk sampai subuh. Sampai subuh. Nah, ini apalagi kalau sudah tidak solat, betul-betul sudah dijatuhkan oleh syaitan. Begitu pedenya orang-orang yang duduk tidak salat maghrib, tidak salat isya. Pede sekali, seakan-akan mereka ada jaminan masuk surga. Padahal mereka bisa mati malam itu dalam keadaan tidak melakukan kewajiban. Makanya berhati-hati dengan urusan-urusan lalai setelah salat isya. Kecuali wala yukrah ayat tahaddas al-insan ba'da al-isya in kana fi talab al-ilmiyah. Kecuali boleh berlama-lama tidak tidur langsung setelah isya, boleh berlama-lama kalau ada urusan-urusan yang bermanfaat. Di antaranya in kana fi talab al-ilm, dia menuntut ilmu. Makanya buat pengajian setelah salat isya sampai jam 12. Itu baik. Cuma biasanya yang hadir 5 orang, 6 orang. Kalau ada pun malam-malam tertentu 6,5. Cuma tambah setengah. Itu yang hadir. Sedangkan yang di kedai kopi, Masya Allah, 6 berdohro, bertumpuk di kedai kopi. Itu kopi-kopi pancung setengah. Itu 4 jam tidak habis-habis. Yang di masjid cuma berapa orang yang sanggup mendengar, merasa lezat, dan mereka orang-orang yang telah ditenangkan hatinya oleh Allah SWT. Makanya kalau kita lihat realitanya, penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Kalau kita lihat keadaan, banyak orang suka dunia, benci akhirat. Makanya kalau untuk tuntut ilmu itu dibenarkan. Kalau di pesantren-pesantren di daerah-daerah ba'da isya memang digunakan untuk balik, kemudian sampai jam 12 baru selesai. Itu sebuah kebaikan. Bicara di dalamnya adalah kebaikan. Berdebat, diskusi, kebaikan. Membicarakan masalah agama. Atau amal fi masalih al-muslimin, dibolehkan berbincang-bincang setelah Isya kalau dia berbincang tentang kemaslahatan kaum muslimin. Misal enggak tidur, pemimpin tidak tidur demi memikirkan rakyat. Dia bicara sampai larut malam. Ini malah pembicaraan yang disukai kalau itu maksudnya. Awis syughul atau musamarahatul ahl wa dhaif wa nahwi, atau ada pekerjaan yang wajib yang dia lakukan, atau dia berbincang tentang keadaan keluarganya, dia mendengarkan curhatan istri. Itu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang, kadang-kadang istrinya semua mau cerita tentang keadaan ini. Dan itu didengarkan dengan seksama oleh Rasulullah. Makanya kalau kita pulang ke rumah, kalau kita sempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah istri, itu salah satu amal
terbaik suami. Memang sederhana, cuma duduk dengar saja. Tapi itu amal terbaik suami. Isteri ini pekerjaannya lebih banyak daripada kita. Dia kerja dari pagi sampai malam, sampai terbenam mata suami. Kalau kita akan kerja cuma sampai terbenam matahari, isteri ini kerja sampai terbenam mata suami. Sebelum terbenam mata suami, anak piu-piu. Dia pegang kopi, dia pegang nyoka urut ilung, kanyo kaji kunci pintu likut dia. Pergi kunci pintu belakang tu sebentar. Itu manok, itu ayam belum masuk ke dalam kandang, pergi masukkan dulu. Kemudian ini itu kamar mandi tolong disikat sikit. Kemudian cuci piring belum, segala macam. Habis. Yang jadi masalah gaji enggak ada. Di situlah butuh perasaan dan kasih sayang suami. Kadang-kadang kelelahan mereka enggak tahu cerita sama siapa. Mau cerita sama suami tetangga pun enggak pulang-pulang. Dia tunggu suami. Begitu pulang suami, dia mau cerita anaknya begini, tadi anaknya jatuh dari tangga, lalu kemudian dia terpleset di kamar mandi, kemudian dia begini capeknya minta ampun, enggak sanggup mikir lagi, anak udah 7 orang, beda tambah di ke-8 rumah, macam-macam dia akan cerita. Kita sebagai suami yang saleh mengikuti amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkanlah. Dan itu boleh sampai tengah malam. Kadang-kadang enggak di ruang tamu, di kamar dengan hidung dengarkanlah. Walaupun yang kita dengar itu ada sat-sat. Itu kemarin itu juga. Masalah dia capek, masalah ini itu juga. Dengarkan, hargai. Karena isteri hanya dengan cukup membuang kalimat-kalimat ke telinga suaminya sudah lega. Apalagi suaminya menjawab, kabedoi, singa apa dah beres kabedoi ni. Suami pun jawabnya ada sat-sat sudah 10 tahun gitu-gitu dia pakai kabedoi. Akan cocok dia nak kerja tinggal apa besok ya kita bereskan. Gitu-gitu itu pun sudah melegakan isteri. Jadi ini salah satu amal saleh suami. Jangan sampai waktu kita pulang kita merasa capek, pulang solat Isya, lalu kita ketika isteri mau mengatakan, bang, nah yang lu nak cerita, ada yang mau saya cerita sikit. Alah, dah sasar muka gini. Itu penyebab isteri bertambah stres. Maka biarkanlah dia cerita, walaupun kita enggak nyambung. Biarkanlah dia cerita, dengarlah dengan baik. Itu dibolehkan. Nabi sering melakukan itu, mendengarkan keluh kesah istrinya. Kemudian juga Nabi pernah bicara dengan Abu Bakar sampai tengah malam dalam urusan kaum muslimin. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yasmuru ma'a Abi Bakr fil amri min al-amri al-muslimin wa ana ma'ahuma. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dengan derajat yang hasan. Kata Umar bin Khattab, aku bersama Abu Bakar pernah bicara dengan Nabi dalam urusan membereskan urusan kaum muslimin sampai di tengah malam. Jadi pernah sekali-sekali Rasulullah enggak langsung tidur pernah. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Bittu fi baiti Maimunah lailatan wan nabi 'indaha." Aku pernah menginap di rumah bibiku yaitu Ummu Maimunah. Dan Nabi kebetulan malam itu sedang berada di rumah Ummu Maimunah. Artinya salah satu istrinya, dan itu jadual Nabi berada di situ. Li'adura kaifa salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil-lail fatahaddasa Rasulullah ma'a ahli sa'atan summa raqada. Malam itu aku datang, aku ingin melihat salatnya Rasulullah di tengah malam itu bagaimana, kata Ibnu Abbas. Dan ku dapatkan ternyata Rasulullah berbicara dengan istrinya. Itu setelah salat Isya. Beliau berbicara panjang dengan istrinya, kemudian raqada, barulah beliau tidur. Jadi ini kalau ada maksud maka tidak mengapa. Kalau ada urusan pegat rapat langgampung setelah Isya sampai jam 11, itu tidak mengapa. Tapi yang dilarang itu adalah duduk tidak bermanfaat setelah Isya. Tidak ada manfaatnya. Jadi pukul cakra, cuma memukul cakra,
Tidak ada manfaatnya. Itu yang tak boleh. Kenapa begitu? Karena Nabi SAW itu kebiasaannya sengaja tidur setelah salat Isya agar bisa melakukan ibadah di tengah malam. Orang yang langsung tidur setelah salat Isya itu sanggup melakukan tahajud, sanggup bermunajat bersama Allah di tengah malam. Kuncinya tidur cepat. Kalau kita tidur terlambat, otomatis kita sengaja melalaikan kesempatan untuk bersama Allah di tengah malam. Jadi kita tak mikir pun. Orang yang tidur sengaja terlambat, itu kan tak mikir pun. Alah, hana rencana pingsan. Tanya sama orang, nak rencana main tahajud. Oh, danging untuk yang penting ada apa jumangan baik tak yang wajib katanya kan. Pasal tanya apa-apa dulu, penting lanjut aja dulu bicara. Pasal fikir masalah tahajud. Orang yang sengaja tidur terlambat, itu sebenarnya memang enggak ada rencana untuk bertemu Allah tengah malam. Makanya orang-orang begini terpelihara dengan ketidakberkahan hidupnya. Sedangkan Nabi mengajarkan umat untuk tidak meninggalkan salat malam kecuali ada uzur. Dan kita membiasakan untuk tidak salat malam. Berarti kita sebenarnya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Babah sagai dah pegah cinta ke Nabi. Bud ana. Jadi mulut mengatakan cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Yang amal tidak. Enggak ada rencana pun ikut. Itu makanya dilarang untuk berbicara tidak bermanfaat setelah salat Isya. Nanti kalau sudah tidur terlambat, bukan hanya tahajud yang tidak mampu dilakukan, bahkan salat-salat subuh pun kadang-kadang lewat. Dan bagi dia biasa, enggak ada beban. Orang kalau sudah tidak ada beban meninggalkan salat subuh, maka dia telah masuk ke dalam kemunafikan. Artinya salah satu orang munafik yang hidup di dalam rumah itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan salat yang paling berat yang dilakukan oleh seorang munafik salatul Isya wa salatul Fajr, yaitu salat Isya dan salat subuh paling berat dilakukan oleh munafik. Maka kita yang berjamaah ini, yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah jaga, kita dengan salat subuh telah membebaskan diri dari kemunafikan. Ini kita berusaha berjuang membebaskan diri, karena munafik tempatnya bersama kafir di neraka. Umar bin Khattab yang dijamin surga saja masih khawatir sekali kalau masuk dalam list orang-orang munafik. Huzaifah al-Yamani, salah satu sahabat Nabi yang disebut penjaga rahasia Rasulullah, itu ketika Rasulullah membisikkan belasan orang, ada sekitar 13 sampai 17 orang yang dibisikkan oleh Nabi kepada Huzaifah, nama-nama munafik yang ada di Madinah. Begitu keluar dari pintu rumah Rasulullah dicegat oleh Umar. Semua sahabat tahu Rasulullah kalau mau cerita rahasia ke Huzaifah. Umar nanya, kamu bicara apa dengan Rasulullah? Huzaifah mengatakan, ya Rasulullah menceritakan tentang orang-orang munafik. Lalu Umar mendesak Huzaifah, bolehkah engkau memberitahu apakah aku termasuk dalam list yang dibuat oleh Rasulullah? Yang pertama dia minta sebutkan nama-nama itu. Huzaifah enggak mau sebutkan, ini rahasia. Didesak-desak enggak mau. Huzaifah tidak mau cerita rahasia. Lalu kemudian Umar mengatakan, kalau begitu sebutkan saja, aku masuk enggak ke dalam bilangan munafik itu. Di situ pertama ditolak juga oleh Abu Huzaifah. Tapi Umar mendesak, aku cuma meminta itu. Kata Huzaifah, tidak, namamu tidak termasuk. Langsung Umar sujud syukur, bergembira tidak termasuk namanya dalam Quran itu, padahal sudah dijamin masuk surga. Kita hari ini masuk dibilang orang munafik ya, anak sembahyang subuh, anak sembahyang isya, biasa aja, enggak takut pun, enggak ada rasa khawatir pun. Kenapa? Hati telah menghitam. Satu dosa kita lakukan, satu titik hitam di dalam hati.
Semakin banyak dosa, hati menghitam. Ketika hati menghitam, khatamallahu ala qulubihim. Allah stempel hatinya sehingga tidak bisa lagi menerima kebaikan. Ini yang paling khawatir. Makanya mengubah gaya hidup penting. Boleh duduk sebentar sekali-sekali. Oh, kita misal pulang pengajian habis solat Isya, diajak sama orang, Ustaz, tak baju umi ya. Itu saya enggak tolak. Masalahnya jarang orang ajak, itu yang jadi masalah. Saya tak baju umi ya. Boleh sekali-sekali tidak apa. Tapi kalau tiap malam, tip-tip malam kedai kopi, tip-tip malam kedai kopi, ini bermasalah, Pak. Dan dia enggak merencanakan untuk melakukan ibadah di tengah malam. Kemunafikan mulai muncul di hatinya. Berhati-hatilah dengan urusan ini. Jadi ini sunnah Nabi. Setelah salat Isya jangan sampai tidur terlalu terlambat kalau tidak ada urusan yang membutuhkan. Yang kedua, dalam sebahagian pandangan para ulama berdasarkan dalil, sunnah berikutnya adalah kalau seandainya bisa mengakhirkan Isya, maka silakan lakukan. Tapi ini sebahagian pandangan, karena ada perbedaan pandangan. Ketika ditanya mana salat waktu Isya yang paling afdal, sebahagian mengatakan tetap waktu yang pertama. Berdasarkan hadis umum Nabi, ketika ditanya mana amalan yang paling baik, Rasulullah mengatakan salat di awal waktu. Tapi sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa waktu Isya terbaik itu di ujung malam. Di tengah malam atau di ujung malam. Dan itu berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat atama an-nabi zata lailah hatta zahaba 'amatul lail wa hatta nam ahlul masjid thumma kharaja fa shalla. Pada suatu malam, yaitu waktu Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar, kata Aisyah. Enggak keluar dari rumahnya. Kan Aisyah rumahnya yang di samping masjid, rumah Aisyah. Itu yang di samping masjid, yang langsung dengan gorden berbatasan dengan mihrab Masjid Nabi, itu rumahnya Aisyah. Sedangkan di belakang rumah Aisyah itu ada 4 rumah. Ada 4 rumah. Rumah Hafsah, rumah bintu Maimunah. Itu ada 4 isteri Nabi yang di belakang rumah Aisyah. Enggak terlalu jauh. Kira-kira dari sini ke tempat orang jualan itulah. Saya lihat sketsa rumah. Ternyata rumah isteri Nabi itu enggak jauh-jauh. Rumah isteri kita yang hari ini berjauh-jauh. Karena bisa hancur dunia kiamat kalau dekat-dekat. Maka rumah orangnya satu di Lok Semawi, satu lagi di Kuala Simpang. Isteri Nabi dulu enggak ada cerita itu. Di belakang rumah Aisyah, rumah mereka ternyata. Makanya Nabi keliling-keliling di rumah istrinya. Itu cuma jalan kaki sebentar dia udah memenuhinya. Jadi Aisyah mengatakan pada suatu malam Rasulullah tidak keluar untuk salat Isya ke masjid, maksudnya keluar ke mihrab. Sedangkan sahabat hatta nama ahlul masjid, sehingga sahabat yang nunggu untuk salat Isya itu nunggu. Dan hebatnya sahabat itu enggak mau mereka salat sendiri-sendiri sampai mereka ingin bersama Nabi salat. Jadi nunggu. Dan Nabi keluarnya itu di waktu pertengahan sepertiga malam, hampir mendekati ujung malam. Baru keluar, sedangkan sahabat sudah tertidur. Hatta nama ahlul masjid. Sahabat tidur untuk nunggu Nabi dari waktu salat Isya. Begitu kehidupan masa lalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak berusaha untuk melakukan jamaah sendiri, enggak berusaha untuk salat sendiri. Enggak ada pun yang memberi komando, alah sembahyang juga roh. Ini begitu dah. Ada mungkin yang dapat. Kan kita enggak datang imam menceren misal, kan? Enggak datang 15 menit. Kan kita langsung ada sembahyang juga roh masing-masing, misal gitu kan contoh. Ini enggak. Mereka tidur di masjid. Lalu kemudian Nabi keluar di tengah malam, fasalla, beliau mau melakukan salat, faqal. Sebelum itu beliau membangunkan semua sahabat, lalu beliau mengatakan, innahu la waqtuha, inilah waktu Isya yang terbaik. Laula an asyqa ala ummati, seandainya waktu ini tidak berat bagi umatku, sungguh
waktu Isya itu kusuruh di waktu yang terakhir. Dan ini didukung oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak berat bagi umatku, kata Nabi, la amartuhum ayuakhiru al-isya ila sulusil lail aw nisfi. Seandainya tidak berat bagi umatku, sungguh aku akan menyuruh umatku untuk salat Isya di sepertiga malam atau di nisful lail, di pertengahan malam. Dalam hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, wal isya ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuajjal. Waktu Isya itu kadang-kadang Nabi salat di awal malam, kadang-kadang Nabi mengakhirkannya sampai di tengah malam. Ya. Kalau Nabi melihat kana iza ra'ahum qad ijtama'u ajjala wa iza ra'ahum qad abta'u akhara. Kalau Nabi melihat sudah ramai orang yang nunggu di awal malam, artinya di waktu Isya habis maghrib, beliau langsung lakukan. Tapi kalau beliau melihat bahwa sahabat-sahabat belum berdatangan, langsung beliau akhirkan ke waktu yang terakhir. Makanya waktu Isya itu ada dua waktu. Boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu. Namun hari ini kita dengan model hidup di zaman mau kiamat, bagusnya ambil di awal waktu. Karena kita tidak yakin model-model yang mau mendirikan di akhir waktu, takutnya Isya besok baru sempat lakukan. Karena ini zaman fitnah, orang iman tidak sekuat iman-iman orang-orang yang dulu hidup di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Apalagi hari ini, kalau kita lakukan di akhir waktu, kita enggak lagi melakukannya dengan berjamaah. Dulu walaupun di akhir waktu, Nabi tetap berjamaah dengan sahabat. Iman sahabat menunggu Nabi berjamaah di akhir waktu. Sekarang kalau kita lakukan di akhir waktu, malah kita sendiri. Ini menunjukkan malah kita kekurangan. Sedangkan berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat, 27 kali lipat. Salat sendiri dapat 1 juta, salat berjamaah dapat 27 juta. Nah, jadi ini kalau memang bisa dilakukan, lakukan. Kalau tidak bisa, maka ambillah di awal waktu. Baik, ini dulu tentang amalan Nabi yang disunnahkan setelah waktu Isya. Nanti setelah itu minggu depan insyaAllah, Kamis depan baru Nabi tidur. Jadi habis salat Isya, karena tadi dilarang untuk berlama-lama setelah Isya bicara yang tidak penting, ya Nabi pilihannya adalah setelah zikir segala macam Nabi tidur. Dan nanti insyaAllah Kamis depan baru kita bahas apa saja yang disunnahkan Nabi ketika mau tidur dan ketika sedang tidur. Jadi untuk hari ini kita sudah dapatkan ilmu dari hadis-hadis Nabi, yaitu jangan memperlama berbincang-bincang setelah Isya tanpa maksud, dan juga kalau bisa memilih berjamaah di akhir waktu, bagi sebagian ulama itu lebih utama berdasarkan hadis-hadis.